Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Pada kali ini kita akan membuat soal tes online atau soal ujian online menggunakan Google Form atau Google Formulir. Syarat untuk menggunakan Google Form ini atau Google Formulir ini, kita harus mempunyai sebuah akun di Google ya. Oke, kita mulai saja. Kita buka Google ya, seperti ini. Kemudian kita masuk, login ke Google, masukkan email ya, klik berikutnya, kemudian masukkan passwordnya ya, Nah, di sini ini ada akun kita ya, ini ada foto dan seterusnya. Kita klik yang tanda ini Google Apps ya, di sini klik banyak pilihan di sini ya, klik yang Drive ya, di sini Google Drive. Ketika diklik, ini tampilan seperti ini, kira-kira ada Drive, ada baru dan seterusnya. Dalam baru ini ada tanda plus, kita klik tanda plusnya ya, ada folder, ada upload file, ada upload folder dan seterusnya, ada Google dokumen. Klik yang lainnya, kemudian pilih yang Google Formulir ya, seperti ini ya, Google Formulir tampil ya. Ini ada dua tab, pertanyaan dan respon. Kita yang pertama adalah gunakan yang pertanyaan terlebih dahulu. Judul dari soal kita, formulir tanpa judul, kita isikan dengan ujian ke-1 misalnya. Ujian ke-1. Deskripsi juga isikan dengan hal yang sama. Terus di sini adalah judul formnya, kita isi juga dengan yang sama. Ya, berikutnya adalah pertanyaan. Nah, dalam Google Form ini kita bisa membuat beberapa bagian, di mana bagian ini yang pertama ini adalah kita akan membuat sebuah bagian merupakan persyaratan untuk siswa atau mahasiswa ketika memasuki lembar soal yang akan dikerjakan, yaitu harus mengisi nama, misalnya nama, kemudian kelas dan password. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar tidak semua orang mengerjakan soal ya. Jadi yang pertama adalah kita masukkan nama lengkap, jawabannya singkat di sini. Nah, di sini ada bagian wajib diisi dalam keadaan tidak aktif, maka kita aktifkan supaya nanti ini harus diisi, nama lengkap harus diisi. Kemudian di bagian kanan ada tambahkan pertanyaan, klik tambahkan pertanyaan. Di sini kelas ya, kelas bisa kelas 7A, 7B dan seterusnya. Jika kelasnya lebih dari 1, misal 2, 3, 4 dan seterusnya, kita pilih di bagian ini, klik drop down. Di sini kita ketikkan misal 7A ya, kelas 7A. Kemudian di bawahnya klik 7B, kemudian 7C, klik tambahkan opsi lagi 7D, tambahkan opsi jika masih ada kelas yang lain ya. Kemudian kita aktifkan juga di sini ya, aktifkan lagi wajib di sini ya, seperti ini. Jadi ketika wajib diisi ini nanti ya muncul seperti ini, seperti pertanyaan pada sebelumnya, yaitu nama lengkap muncul tanda bintang warna merah, artinya pertanyaan ini harus diisi. Kemudian tambahkan lagi pertanyaan, yaitu password. Jadi siswa ketika mengerjakan harus memasukkan password terlebih dahulu
di sini password ini dengan teks, kemudian passwordnya misal ujian. Jadi siswa ya, ini passwordnya adalah ujian. Jadi siswa atau mahasiswa ini harus mengisikan passwordnya ujian. Jika siswa tidak mengisikan password atau salah mengisi password, maka di sini ada perintah keterangan silakan menghubungi guru yang bersangkutan atau guru mata pelajaran. Kita aktifkan lagi. Ini adalah bagian pertama sebelum siswa atau mahasiswa mengerjakan. Kemudian kita klik tambahkan bagian. Bagian kedua di sini lembar untuk mengerjakan soal. Ya, judulnya sama kayak tadi. Ya. Kemudian ini tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan, kita isi pertanyaan apa? Pertanyaan apa saja yang akan kita ujikan. Bisa diketik secara langsung, bisa juga kita mengcopy paste dari aplikasi yang lain, misal Microsoft Word atau Wordpad atau yang lainnya. Kebetulan saya sudah mematikan ini ya. Kita blok, kita copy, kemudian paste di sini. Opsi, pilihan opsi, isikan dengan opsi jawabannya. Ya, copy opsi 1, kemudian opsi 2, ya, kemudian opsi 3, kemudian opsi 4, ya, seperti ini. Kemudian di bagian ini wajib diisi, ya, klik sini. Nah, karena ini adalah sebuah soal ujian, maka kita atur dulu supaya muncul nilai terhadap soal-soal yang kita berikan. Caranya di sini, klik setelan. Ya, setelan. Ada 3 menu di bagian setelan ini, yaitu umum, presentasi, dan quiz. Di bagian umum kita batasi ke 1 tanggapan, jadi hanya 1 kali untuk setiap siswa atau mahasiswa mengerjakan soal ini. Kemudian presentasi ini acak urutan pertanyaan. Jadi pertanyaannya diacak, bisa di nomor 1, nanti dikerjakan di siswa lain, bisa kemungkinan di nomor yang lainnya. Kemudian di quiz, aktifkan sini. Nah, kita hilangkan aja ini. Yang kita aktifkan adalah nilai poin. Jadi siswa hanya mampu melihat nilai akhirnya saja, jadi tidak melihat jawaban yang benar. Dikhawatirkan ya menghindari nanti akan disampaikan ke yang lainnya. Klik simpan. Ya, lihat sini. Maka di sini ada kunci jawaban muncul. Tadi kan nggak ada. Sekarang muncul kunci jawaban. Karena ini bentuknya sudah dalam bentuk soal quiz atau soal ujian. Cuma di sini kita belum menentukan berapa poin untuk soal nomor 1 dan kunci jawaban yang betulnya dari pilihan ini yang mana. Maka kita klik kunci jawaban. Ya, di sini kita akan membuat sebuah atau 2 buah soal, maka masing-masing soal mempunyai poin sebesar 50 poin. Nanti totalnya 100 ya. Terus kita klik jawaban yang betulnya, klik selesai. Ya, ini muncul 50 poin untuk soal 1. Kemudian berikutnya tambahkan pertanyaan. Ya, tambahkan pertanyaan sama kayak tadi. Ini soalnya ini bisa copy, ya, paste di sini.
Nah, untuk opsi sebenarnya kalau enggak satu-satu bisa juga secara langsung 4-4-nya ini kita copy, kita blok, kita copy, kemudian paste di sini. Jadi seperti ini, sama kayak tadi. Ini kunci jawabannya, poinnya untuk nomor 2 ini 50, kemudian jawabannya betulnya adalah interchange. Ya, selesai. Kemudian tombol wajib diisi kita aktifkan supaya muncul tanda warna merah seperti ini, dan harus dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa gitu. Nah, setelah semua selesai, maka lihat ke sini, total poin adalah 100 karena masing-masing poin adalah 50. Jadi 2 soal totalnya adalah 100. Setelah itu kita klik kirim. Klik kirim. Ada 3 pilihan, ada email, ada tautan, ada sematkan. Kita klik yang tautan. Ya, ini sebenarnya alamat soal yang nanti kita bisa share ke siswa. Misal sini, klik sini. Ya, ini alamatnya. Cuman kita bisa bayangkan alamatnya, ya, alamatnya panjang sekali. Ya, alamatnya panjang sekali. Maka di sini yang panjang ini kita perpendek. Ya, klik perpendek. Ya, ini. Kalau ingin merubah alamat ini, kita bisa menggunakan bit.ly. Ya. Ya, bit.ly, masuk dulu ke bit.ly. Anda nanti wajib mendaftar ya, bit.ly. Saya kebetulan sudah mendaftar. Ya, ini copy alamat linknya, kemudian create, di sini paste alamatnya, paste. Nah, ini ya, alamat linknya nanti perpendek jadi ini. Kita bisa rubah ini, misal ujian ke-1 misal. Save. Ya, ini link has been edited, tersimpan. Nanti bit.ly ujian ke-1, copy. Nah, ini copy, nanti kita kirimkan ini alamat link yang kita kirimkan ke siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan soal ini. Ini alamatnya. Jadi nanti siswa mengerjakan alamat ini, kita kirimkan ini, nanti siswa atau mahasiswa masuk ke sini mengerjakan soal yang tadi. Ya, gitu. Ya, misal password. Tadi password ujian lengkap kelas 7A. Berikutnya ya, soalnya ini tadi ya 50 poin, ini 50 poin. Ini salah satu. Ya, ini. Tadi ini kan nomor 2, sekarang pindah ke nomor 1. Ini nomor 1 pindah ke nomor 2. Ya, klik ini, kirim. Ya, lihat skor. Ya, skornya adalah 100. Nama lengkapnya kelas 7A. Ya, skornya adalah 100. Nah, itu. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini. Membuat spreadsheet. Tanggapannya, kita lihat tanggapannya, responnya 1 orang ya. Tadi barusan yang mengerjakan 1 orang. Ya, 7A. Ini ujian ke-1 ya. Ya, spreadsheet baru. Ya, ini skornya adalah 100 untuk nama A ini ya. Oke, sampai sini dulu membuat soal online dengan Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.